Nah, di sini kita akan membicarakan tentang pembentukan otak anak usia dini dan cara mengoptimalkannya dalam pembelajaran. Nah, sebelum kita melihat bagaimana bagian-bagian otak, kita lihat dulu nih perkembangan otak dari dia dalam kandungan, yaitu hari ke-20 sampai dia lahir, atau sampai dia lahir 40 minggu dan berbentuk anak. Jadi pada hari ke-20 itu dia hanya berbentuk neural tube, artinya disinilah pembentukan awal dari si dendrit, dari si myelin tadi, atau dari asal mulanya si myelin dan si akson dari saraf tersebut. Kemudian hari ke-23 sudah mulai berkembang dan sudah mulai terbentuk bagian posteriornya, kemudian bagian anteriornya, dan terbentuk neural tube yang lebih baik lagi. Kemudian pada 4 minggu sudah terbentuk yang bagian-bagian seperti spinal cord, kemudian cerebrum, cikal bakal cerebrum. Cerebrum ini adalah otak besar dari si bayi. Kemudian ada midbrain, dan satu lagi ini bagian spinal cord. Spinal cord itu bagian yang belakang. Nah, kemudian pada usia 6 minggu dia udah lebih matang. Jadi di bagian midbrain itu sudah ada medulla oblongata, ini ya, kemudian ada cerebellum dan bagian pons. Kemudian di forebrain itu ada bagian di encephalon dan kemudian di medulla oblongata untuk pembentukan dari mata dan midbrainnya. Kemudian 11 minggu dia udah lebih tertata lagi, udah ada cerebrumnya, kemudian udah ada midbrain. Midbrain itu otak tengah ya, kemudian ada medulla oblongata di bagian bawah dan spinal cord, tapi bentuknya tetap masih belum sempurna. Kemudian setelah itu pada usia 40 minggu, nah ini sudah berbentuk sempurna, hampir sempurna. Artinya bentuk cerebrumnya itu udah lebih matang gitu. Cerebrum, kemudian ada cerebellum, dan ada bagian pons di bawahnya atau midbrain di bawahnya. Nah, di bagian cerebrum itu atau otak besar, dia itu ada bagian namanya frontal, lobus frontalis, kemudian di atas dari frontalis ini ada lobus parietal, di belakang itu ada namanya lobus occipital, kemudian di bawah di samping-sampingnya itu ada namanya lobus parietal. Nah, jadi lobus-lobus ini berperan penting dalam perkembangan otak anak. Jelas ya slide-nya ya? Nah, kemudian, bagaimana perkembangan otak anak ini dimulai sejak dalam kandungan. Nah, tadi kita udah lihat tuh perkembangan mulai dari neural tube yang dari 18 sampai 24 hari itu. Kemudian, pada waktu dia lahir, 40 minggu sampai usia 2 tahun, terdapat perkembangan milenisasi yang sangat banyak sekali, yaitu dari usia dia 2 bulan sampai usia 2 tahun sebenarnya. Kemudian setelah itu perkembangan myelin dari saraf itu mulai berkurang pada usia lebih dari 5 tahun, perkembangannya lebih berkurang dan lebih ke arah sinaps. Nanti kita akan melihat bagaimana gambaran dari si akson tadi, dari gambaran serabut saraf tadi. Nah, ini yang saya terangin yang mulai dari awal, yaitu pembentukan neural tube formation pada minggu ke-0. Kemudian ada basic brain region formation. Ini adalah yang paling dasar sekali dari pembentukan otak. Kemudian pada usia 28 minggu sudah terbentuk synaptic planning. Dan usia 40 minggu terbentuk yang namanya adalah myelin. Nah, myelin ini sangat berfungsi untuk mengatur neurotransmitter. Jadi neurotransmitter saraf itu diatur atau dihantarkan oleh si myelin ini. Makanya kalau misalnya
pada saat ini terjadi kekurangan atau kelebihan ataupun pembentukannya yang berkurang, maka di sini biasanya akan terdapat kelainan-kelainan yang bersifat lahir. Nah, ini tadi sama. Ini dia adalah perkembangan otak pada mulai dari lahir sampai dia mulai dari kehamilan 1 minggu sampai usia 40 minggu. Nah, jadi di sini tetap adalah pada waktu awalnya itu dia masih belum terbentuk mielin. Kemudian pada usia 40 minggu atau kelahiran terbentuklah mielinisasi. Ini pada waktu dia dari hamil, dari janin sampai dia lahir. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, ini adalah gambaran sel saraf dari manusia. Jadi sel saraf itu ada yang namanya inti sel saraf atau nukleus, kemudian ada dendrit. Dendritnya itu seperti cabang-cabang pohon. Nah, yang mengantarkan neurotransmitter ke arah tadi sinaps neurotransmitter itu yang mengantarkan neurotransmitter. Nah, ini adalah selubung-selubung mielin ini. Nah, selubung-selubung mielin ini nanti akan ada seperti aliran listrik, dia akan mengantarkan ke 10 juta sel saraf. Pada 100 juta sel saraf ya, 100 juta sel saraf yang pada waktu lahir akan terbentuk. Nah, jadi kalau misalnya ini bermasalah, yang selubung-selubung mielin ini, maka dia akan bermasalah juga dalam perkembangannya. Nah, jadi pembentukan mielin ini juga mengalami perkembangan yang sangat pesat sampai 2 tahun pertama. Jadi ya kalau misalnya ini bermasalah seperti yang saya bilang tadi, apa-apa aja yang mempengaruhinya, kalau misalnya tidak diberikan secara optimal, maka akan menyebabkan terjadinya kerusakan atau terjadinya keterlambatan. Nah, kalau misalnya udah pernah nggak melihat gambar ini? Ini kita lihat ya, jadi kalau misalnya ini adalah gambaran otak kanan dan otak kiri. Kita lihat di tangannya, ini ada otak kiri, ini ada left hand, artinya kita di bagian kirinya, dan ini adalah right hand. Nah, jadi kalau misalnya dia right hand, itu akan bersilangan, ini bagian kanan kita, akan bersilangan di korpus kolosum. Nah, akan diatur oleh si hemisfer sinistra. Nah, jadi kalau misalnya bagian kanan kita di bagian otak itu akan bersilangan. Makanya nanti kalau misalnya ada kerusakan di otak kanan atau kerusakan di otak kiri, yang bermasalah adalah bagian kanan, gitu, atau kelumpuhan di bagian kanan. Misalnya ada kerusakan di otak kiri karena infeksi, karena bakteri, atau karena misalnya trauma jatuh karena kecelakaan. Nah, itu bisa mengakibatkan kelumpuhan di bagian kanan. Demikian juga kalau misalnya kita di ekstremitas yang kiri. Kalau di ekstremitas yang kiri, maka dia akan bersilangan di korpus kolosum ini dan diatur oleh yang namanya hemisfer dextra atau bagian otak yang kanan. Nah, yang sangat ini banget adalah di bagian visual cortex. Ini memang otak manusia ini sangat luar biasa sekali ya ciptaan Tuhan ini. Jadi kalau misalnya di cortex, di bagian visual cortex ini bisa dihilangin nggak ya? Maaf ya, bentar ya. Nah, di bagian visual cortex ini ternyata di bagian hemisfer dextra dan sinistra itu masih terdapat untuk penglihatan. Nah, jadi ada dua-dua, makanya kita bisa melihat dengan kedua mata kita. Walaupun dia tetap ada di bagian kanan, di otak kanan, dia tetap ada di otak kiri gitu.
Demikian juga dengan telinga. Di telinga ini juga terdapat auditory cortex. Jadi kita masih bisa mendengar kedua-duanya karena di dalam di lobus temporal ini namanya lobus temporal. Nah, ini yang hijau ini adalah lobus temporal, itu untuk pusat pendengaran. Jadi dua-dua ada di bagian otak. Yang nggak ada apa? Nah, inilah yang kita pelajari. Di bagian hemisfer kiri atau bagian otak kiri, itu ada yang namanya sentra atau pusat bahasa dan perhitungan matematika. Makanya kalau misalnya untuk otak kiri ini yang bersifat logika. Nah, inilah dia. Makanya kita untuk otak kiri itu ada yang namanya pusat untuk pengembangan bahasa dan matematika. Kemudian yang di otak kanan, nah otak kanan ini ternyata ada yang namanya spasial visualisasi dan analitas dan juga untuk yang namanya untuk kita misalnya simbol perasaan itu diatur oleh yang namanya otak kanan. Dan pada bayi, pada anak-anak, biasanya yang paling besar untuk sampai usia 2 tahun ini adalah perkembangan otak kanannya. Nah, bagaimana nih cara kita supaya menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kirinya itu. Jadi tidak hanya dengan otak kanannya aja, tapi kita juga menyeimbangkan dengan otak kirinya. Nanti kita bahas ya. Jadi udah ngerti ya, kalau misalnya di dalam corpus callosum ini terjadilah yang namanya persilangan. Jadi jangan heran kalau misalnya nanti ada kelumpuhan di bagian tangan kanan kita, ekstremitas kanan, kaki atau tangan, itu adalah kerusakannya di bagian kiri. Dan kalau misalnya ada kerusakan di kelumpuhan di bagian kiri, yaitu misalnya di tangan dan kaki, maka kerusakannya adalah di bagian kanan otak. Beda lagi nih kalau misalnya kita lebih ke bawah lagi atau di spinal cord. Kalau di spinal cord atau yang namanya kita bilang tulang belakang itu dia tidak ada persilangan. Maka kalau misalnya ada kerusakan di spinal cord atau tulang belakang, maka dia tidak ada kelumpuhan yang seperti itu. Jadi kalau kelumpuhan di spinal cord biasanya kedua-duanya. Nah, lebih jelas ya. Gimana ya, kan mengajar otak nih. Aku biasa tuh pakai Zoom. Kalau pakai Zoom kita bisa ada agak interaktif dikit, tapi nggak apa-apa. Ini kita langsung lanjut aja dulu ya. Nah, ini tadi adalah perkembangan otak sampai dewasa. Jadi yang paling penting adalah usia toddler ini. Toddler ini yaitu usia anak dari lahir sampai usia 2 tahun. Nah, ini yang sangat penting karena perkembangan mielinisasinya ini tadi untuk mengantarkan neurotransmitter itu ke seluruh bagian dari si anak. Di sini juga perkembangan hipokampus. Hipokampus itu perkembangan midbrain yang paling penting untuk sebagai pusat pemikiran. Kemudian lanjutnya, nah apa aja nih yang dibutuhkan untuk perkembangan otak itu supaya dia lebih maksimal? Yang pertama adalah tetap merupakan ASI. Modal dasar dari otak itu adalah bagaimana orang tuanya memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Jadi ini nggak ada. Yang tiga ini harus saling berkaitan. Nah, stimulasi. Jadi yang tadi perkembangan mielinisasi tadi itu sangat dipengaruhi oleh stimulasi dan nutrisi. Kalau misalnya stimulasinya kurang dalam usia 2 tahun itu dan nutrisinya juga sangat kurang, maka perkembangan anak jadi perkembangan mielinnya itu tidak lebih baik gitu. Jadi tidak bisa lebih
Tidak baik artinya ya dia tidak bisa meluaskan pengalamannya, meluaskan ininya sensori motoriknya. Makanya stimulasi itu sangat penting pada usia 2 tahun pertama. Ditambah dalam usia golden age, yaitu usia PAUD ya, berarti dari usia dia kalau aku bilangnya dari usia 1 tahun sampai 5 tahun. Terutama atau dari 1000 hari pertama kehidupan itu dari dia janin sampai dia usia 2 tahun. Itu memang karena mielinisasinya sangat berkembang pada usia ini. Nah, kenapa nutrisinya harus tercukupi selama masa golden age? Nah, ini tadi apa aja yang harus dicukupi? Karena di otak itu perbentukan mielin itu dipengaruhi oleh adanya AA dan DHA, kemudian diikuti oleh adanya zinc, kemudian diikuti oleh tiamin, pembentukan zat besi, dan atau yang namanya ini tadi AA dan DHA. Nah, satu lagi, dengan adanya pembentukan AA dan DHA ini kan ada tadi yang lapisan otak itu yang terbentuk mielin itu namanya adalah selubung white atau yang putih. Kalau misalnya tidak ada mielin itu adalah yang selubung yang abu-abu. Nah, kalau misalnya kita nutrisinya tercukupi selama 2 tahun pertama ini, maka yang white areanya itu akan lebih baik, yang ada selubung mielinnya, yang artinya penerusan neurotransmitter ke arah seluruh tubuh itu akan lebih baik lagi. Ini jangan dikurang-kurangin ya. Nah, yang salah yang selama ini terjadi, ini orang tua murid juga, adalah tidak memberikan nutrisi tapi memberikan mikronutrien. Jadi dari vitamin-vitamin yang kadang-kadang yang memang itu tidak terlalu banyak tapi bisa didapatkan dari apa? Dari MPASI, dari makanannya. Jadi tidak hanya dari mikronutriennya saja. Nah, seperti itu. Jadi ya tetap harus dari MPASI-nya ya, dari makanannya. Nah, ini tadi kalau misalnya ada global undernutrition, artinya kekurangan gizi yang sangat lama, akhirnya mengurangi fungsi kepala, fungsi otaknya ini. Nah, seperti itu. Dan akhirnya malah mengakibatkan terjadinya neurokognitif dan motor delay. Nah, inilah yang bisa terjadi anak-anak kadang-kadang ada motorik delay, belum bisa jalan, atau misalnya keterlambatan-keterlambatan lain yang seharusnya bisa dicegah dengan pemberian nutrisi yang baik dan juga dengan stimulasi. Jadi nggak bisa dipisah-pisahin antara kedua itu. Kemudian ini tadi makanan-makanan yang penting yang untuk otak, nanti bisa dibaca. Kemudian ini tadi yang saya katakan bahwa tidak ada superfood atau nutrisi khusus yang lebih berperan dalam perkembangan otak. Jadi semua harus dibutuhkan otak, yaitu ada makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien itu ada karbohidrat, ada protein, dan ada lemak. Nah, ini kita sekarang membahas tentang stimulasi berdasarkan umur. Apa itu? Ada kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif itu adalah kemampuan untuk mengingat, memecahkan masalah, berpikir, dan menarik kesimpulan. Ini kita lihat gambar otak yang di sini. Nah, di bagian depan ini adalah lobus frontalis. Lobus frontalis ini berperan dalam pola pikir, kemudian motorik anak, kemudian menyelesaikan masalah. Kalau kita seragam toh, Mbak? Dan juga seragam beda, safety orang ya, emosi. Nah, di lobus frontalis ini sangat penting sekali, hati-hati kalau anak yang jatuh, trauma atau yang lain di bagian ini ya bisa jadi nanti bermasalah dalam perkembangannya.
Di atasnya ini ada yang namanya lobus parietal. Lobus parietal ini dia berfungsi untuk sensasi. Sensasi itu rasa dingin, panas, Nah, kemudian seragammu sing rasa coklat wis cengkring Mbak ya. nggak enak, kemudian posisi tubuh penyeimbang di sini sama yang kalau penyeimbang juga Ketok ada di cengkring. otak kecil Nggih klambi sesak dan di juga Mbak midbrain tak batin juga, tok. tapi lebih banyak di Ning ki tak lobus tak tak tokke parietal dan saiki. di cerebellum. Kemudian di sini di pinggir-pinggir dekat telinga, nah ini tadi yang saya bilang itu ada yang untuk namanya lobus Iya, ketok temporal. aneh. Lobus temporal ini Ketok ada aneh ngono. untuk berfungsi untuk mengingat, mendengar, dan sebagian juga emosi. Nah, ini lobus frontal tadi. Piye? Tambah cantik, ya Kemudian macan di cantik belakang, kepiye to hati-hati, sampe. di belakang itu ada yang tadi korteks untuk penglihatan. Nah, disinilah fungsinya. Dia ada korteks untuk penglihatan. Artinya di sini ada pusat untuk penglihatan. Kalau pusat bahasa tadi ada di depan, area Wernicke dan juga area Broca. Jadi ada di Broca di depan, Wernicke di belakangnya. Seperti itu. Nah, jadi itu adalah gambaran dari si otak besar. Ini namanya cerebellum. Cerebrum. Otak besar ya, cerebrum itu ada 4 lobus, ada lobus frontal, lobus parietal di atasnya, lobus temporal di samping-sampingnya, dan lobus occipital di belakangnya. Bisa membayangkan ya, bayangkan nanti kita ada kuis-kuisnya lah. Nah, pada usia 1 tahun, perkembangan otak anak itu masih berdasarkan sensoris motorik. Artinya dia masih tadi pembentukan mielin tadi. Jadi dari pembentukan mielin itu anak tapi udah bisa lebih berkonsentrasi. Nah, dia bisa aktivitas-aktivitas yang dia lakukan itu bisa menjadi pengalaman. Aktivitasnya apa aja? Misalnya aktivitasnya pada anak usia 1 tahun dia udah mulai bisa belajar jalan, udah mulai bisa berdiri. Kemudian pada saat ini orang tua atau guru ya, kalau memang misalnya ada anak PAUD-nya usia 1 tahun, ya jangan udah ada ya anak usia 1 tahun yang masuk PAUD. Jadi pada usia ini ya anak ya memang masih berdasarkan pengalamannya, masih diajarin untuk membicarakan mama, papa, karena memang fungsi otaknya juga masih membentuk mielinisasi yang sangat tinggi di saat ini gitu. Nah, dia udah bisa untuk niru, dia sangat suka nih meniru, baik meniru perkataan kita, meniru perkataan ibu gurunya, ya misalnya. Nah, inilah saat kita untuk mengajarkan anak untuk berbicara. Misalnya kalau misalnya usia 1 tahun itu, dia masih bisa menerangkan mama, papa. Nah, dua kata tapi sudah mengerti untuk diberikan misalnya senyum, sudah bisa untuk ciluk bak. Nah, seperti itu. Nah, stimulasi itulah yang harus sering kita lakukan nih pada si anak-anak usia saat ini. Karena dengan melakukan stimulasi itu maka akan membantu pembentukan dari mielin-mielinnya tadi. Dan dengan terbentuknya mielin-mielin yang banyak, maka anak akan lebih cerdas, lebih terbentuk perkembangan yang lebih optimal. Nah ini ya, jadi bisa membuat asosiasi, artinya dia udah bisa tidak hanya menirukan misalnya, tapi juga udah bisa membuat sesuatu yang menirukan perkataan ibunya, menirukan misalnya dia asosiasi itu kan menghubungkan, misalnya ibunya bilang bunga, dia udah bisa menghubungkan bunga dengan apa yang diajarin, misalnya ini bunga, dia udah ini yang sesuatu yang mirip namanya adalah bunga. Ya. Dan kadang-kadang dia udah bisa menemukan solusi-solusi yang pastinya ya bukan solusi-solusi yang rumit, artinya dia yang sederhana aja. Misalnya dia udah bisa untuk tadi menemukan bermain bola misalnya atau mengatakan mama, papa tadi.
seperti itu. Nah, kalau usia 2 tahun ini udah lebih, tadi mielinnya udah lebih maksimal ya, udah banyak banget nih mielin-mielin di sini. Nah, dia di sini kita udah bisa mengajarkan atau mengajarkan anak untuk objek, mengenali objek dan membedakannya menjadi kelompok. Oh ya, tadi di usia 1 tahun ini tadi juga anak-anak itu sangat suka sekali dengan alat-alat yang bisa mengeluarkan suara, artinya bisa mengeluarkan musik. Maka buatlah di sini nyanyian-nyanyian seperti tadi kata Bapak tadi ya, nyanyian, bernyanyi, kemudian memukul-mukul sesuatu, apa tuh yang dipukul-pukulnya, piano-piano yang mempunyai suara. Nah, kalau di sini ya nggak bisa diajarin apa-apa kecuali ya itu tadi memukul-mukul atau bisa juga membuat puzzle yang sederhana untuk disusunnya itu udah bisa. Nah, kemudian tadi kembali ke yang 2 tahun, menyortir objek. Nah, di sini dia udah bisa kita ajarin ini Ibu Guru. Misalnya objek-objeknya apa aja. Kita buat flashcard. Flashcard itu ada misalnya gambar bunga-bunganya, gambar hewan-hewannya, diinstruksikan anak untuk menyortir mana yang gambar hewan, mana yang gambar binatang, hewan sama binatang, gambar tumbuhan gitu, atau gambar manusia. Nah, seperti itu. Dia di sini dia udah bisa mengkomunikasikan apa yang mereka lakukan. Artinya dia udah bisa untuk mengkomunikasikan, dia udah bisa untuk membuat satu kalimat. Di sini dia banyak nih ngomong sama bu gurunya, "Ibu, aku haus." Misalnya ya, udah ada yang 2 tahun masuk PAUD. Kemudian dia udah bisa nih perubahan pola berpikir. Yang tadinya kita kasih flashcard misalnya kan, dia udah bisa, "Oh Bu, ini kalau kita gabungin ke sini udah bisa dianya berpikir seperti itu." Karena ini dia maksudnya lebih bisa untuk mengatakan satu kalimat ya kan, jadi dia lebih banyak berkata-kata. Nah, usia 3 tahun ini ya udah terbentuk mielinisasi yang sangat sempurna. Nah, pada saat inilah kita bisa memberikan ibu guru memahami konsep waktu kepada anak, tapi dibuat suatu keadaan lingkungan yang nyaman untuk anak-anak belajar. Kalau anak-anak usia segini, ibu guru suruh anak-anak untuk duduk mendengarkan, ya pastinya nggak akan klop nih berdua, karena anak-anak ini ya anak-anak usianya usia bermain gitu. Dia sukanya lari-lari, suka manjat-manjat, suka untuk menyusun-nyusun puzzle yang lebih lebih sulit, kemudian bermain bangun ruang seperti ini, atau pertanyaan-pertanyaannya pasti sangat mudah bermakna nih. Pertanyaan-pertanyaannya mungkin kita tuh udah kayak ensiklopedia nih sama anak-anak itu. Apa aja ditanyainnya. Nah, di saat inilah ibu guru bisa membuat anak itu untuk bercerita. Ceritain dong itu anak-anak apa aja kegiatannya di rumah. Nah, seperti itu. Jadi nanti buat kayak kurikulum yang seperti itu. Kemudian sediakan juga alat-alat mainan yang bisa anak-anak itu mainkan seperti puzzle-puzzle, krayon-krayon. Ya karena kita memang tidak bisa untuk membuat anak-anak ini duduk di usia 3 tahun ini. Krayon-krayon, suruh menggambar, suruh bernyanyi gitu ya. Suka banget nih anak-anak. Kemudian apalagi kalau misalnya ada waktu keluar ruangan, ya pergilah ke yang ada permainan-permainan seperti yang di sini, panjat-panjatan. Tapi hati-hati kalau menghindari terjadinya trauma pada anak. Nah, begitu ya. Ingat pada usia 3 tahun ini tidak bisa anak-anak itu diajak untuk duduk. Jadi
ya supaya tidak terjadi kesetresan juga dengan ibu-ibu dan bapak-bapak gurunya. Kemudian usia 4 tahun dia lebih udah bisa lebih duduk nih, ini udah bisa agak lebih duduk karena di sini dia sudah bisa melatih emosi, kemudian udah bisa menguji, menganalisa, mengevaluasi Pak Najib tugas, Hamid udah meninggal. bisa diberikan instruksi-instruksi yang sederhana. Pak Najib Hamid, kenapa? Misalnya buat foto album, Ya gitu meninggal. ya. Kamu coba deh buat foto album keluarga atau buat Waktunya dari habis. apa yang dari yang Sini tak ada buat nih, tak dari bahan habisin. origami. Kemudian coba deh kamu Sini udah tak ini ceritain. kalau misalnya dia apa dia udah bisa untuk kamu nanti udah besar Subscribe mau Rene jadi Sam. apa. Nah ini di sini udah bisa ibu guru atau bapak guru memberikan pertanyaan-pertanyaan imajinatif nih kepada si kecil. Coba kamu ceritain kamu mau jadi apa gitu. Nah, jadi pelajaran bercerita dan menceritakan itu sangat penting pada usia-usia anak segini. Terus beri dia pekerjaan yang sederhana, instruksi yang sederhana. Jadi kalau mau puzzle, beri puzzle yang agak lebih sulit. Kemudian juga kalau misalnya ada hitungan, sudah boleh mengenalkan warna ya, mengenalkan warna di sini. Mengenalkan artinya dia tidak juga diharuskan untuk menghafal, tapi udah boleh mengenalkan huruf, boleh mengenalkan angka juga boleh. Tapi artinya adalah perkenalan, tidak diwajibkan untuk menghafal. Nah di sini nih anak usia 4 tahun udah lancar banget nih udah lancar banget kata-katanya. Ya, jadi ibu guru nanti bisa selain menceritakan, disuruh menceritakan, bisa juga bu guru untuk misalnya menginstruksikan anak untuk membuat pengelompokan hewan apa-apa aja, pengelompokan tumbuhan apa-apa aja, seperti itu. Nah, jadi udah bisa dibuat instruksi yang sederhana. Atau misalnya pretend play, buat dia bermain boneka-bonekaan, atau misalnya gurunya sebagai dokter, atau dia sebagai dokter, gurunya sebagai pasien. Nah, itu bisa juga untuk stimulasi anak usia-usia segini. Kemudian usia 5 tahun, ya ini ya udah mantap banget nih. Dia udah bisa berpikir logis. Jadi bu guru udah bisa dia untuk menghitung ya, udah bisa disuruh menghitung 10 atau lebih, kemudian menulis namanya sendiri udah bisa karena tadi udah kita kenalkan dia di usia 4 tahun. Nah, jadi di sini dia kosakatanya lebih berkembang. Dia kalau misalnya kita tanya pun jawabannya udah lebih logis. Kalau dia marah, sebel, dia udah aduh aku nggak mau bu guru, aku nggak mau itu, nggak mau main itu, nggak mau ngitung. Nah, dia lebih suka untuk mengekspresikan perasaannya. Ya pasti menyanyi, menari itu adalah hal-hal yang sangat disukai oleh anak-anak usia gini selain bermain. Boleh juga ibu guru membuat menyusun kata-kata, misalnya dari nama hewan, awal pertamanya ibu guru kasih tahu, kemudian terakhirnya dilanjutkan oleh si anak, itu bisa juga. Jadi kita di usia PAUD ini, kita bagaimana membuat anak itu lebih banyak bermain. Karena kalau kita membuat dia buru-buru dan berhitung, calitung, itu anak-anak akan cepat bosan. Tapi jadikan yang tadi itu mengenal huruf, mengenal angka itu dengan bermain. Buatlah susunan tempatnya itu, susunan tempat kelasnya juga lebih, misalnya meja bulat, anak-anak lebih suka untuk berkata-kata, kemudian buat secara diskusi. Kemudian menyanyi, menari, itu udah pasti. Kemudian kalau misalnya yang lain-lain ada kalau puzzle itu bisa juga, tapi puzzle itu juga diikuti dengan sesuai usianya. Nah, jadi seperti itu ya. Memang kalau anak usia PAUD ini kita sebenarnya enak, tapi ya itu tadi kalau kita suruh duduk ya pasti nggak mau duduk gitu. Nah,
Ini tadi ya kesimpulannya, ciptakan lingkungan belajar yang membuat anak itu asik untuk belajar, kemudian kesempatan belajar yang beragam, dan hati-hati pada usia PAUD ini juga adalah mulai terbentuk emosi dari si anak. Jadi kita di sini juga gimana kita melatih anak-anak itu untuk supaya emosinya itu tidak berkembang menjadi tantrum. Nah, inilah yang kita buat lingkungan menyenangkan, pembelajaran yang aktif, yaitu tadi anak-anak disuruh untuk menceritakan pengalamannya atau menceritakan pengalaman liburannya gimana gitu, dan tetap lingkungan menyenangkan, tidak ada kemarahan. Aku yakin nih ibu guru, bapak guru yang di sini ya pasti nih kesabarannya di luar batas. Maksudnya kesabaran yang sangat baik sekali nih, karena mendidik anak-anak usia PAUD. Nah, ciptakanlah kurikulum yang menambah minat anak, dan tadi dengan pembelajaran yang melibatkan pengalaman. Artinya, jadikan anak-anak itu, pengalaman itu antara lain adalah dengan bermain. Jadikan bermain itu sebagai belajar. Nah, kalau seperti itu klop antara ibu guru dengan anak PAUD-nya, maka malah tercipta suatu stimulasi, jadinya stimulasi untuk perkembangan juga otak anak yang lebih optimal. Sepertinya udah habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ada. Kayaknya ngerti.